Ya kehidupan sehari sana dulu lumayan, karena kita punya lahan walaupun tidak lebar tapi bukan dua tempat. Jadi kita bisa nanam kentang, cabai, tomat, ya ada kopi, ya ada juga jeruk sedikit kita tanam gitu. Luas lahannya dulu ya nggak lebar-lebar, cuma ya ada yang setengah hektar, ya ada yang 2.000 tanah, ada juga yang 3.000 tanah gitu. Jadi itulah kita tanam macam-macam lah di situ. Jadi kita sehari-hari itu ya kalau dibilang kaya enggak, tapi lumayan lah kita sehari itu. Ada belanja, ada saja terus. Pada awal mulanya Gunung Sinabung ini begitu bersahabat sekali dengan masyarakat di sekeliling kaki Gunung Sinabung. Jadi kami sebagai masyarakat yang tinggal di desa-desa dan di bawah kaki Gunung Sinabung ini sangat senang untuk bercocok tanam, bertani, beternak, berikan, dan lain sebagainya. Tapi pada saat-saat belakangan ini kami sangat bersedih atas kejadian Gunung Sinabung yang saat ini erupsi yang tidak berkesudahan. Di tahun 2010 kami ada mengungsi selama 1 bulan, kemudian kembali lagi ke desa. Itu setahun di sana 2011 udah mulai agak curiga juga. Karena kita pas di bawahnya itu, kita setiap malam itu ya, kalau siang kan nggak terasa. Tapi kalau malam kalau kita tidur gitu, sering ada gempanya gini, deng, terasa kali. Jadi di situ kita pun sudah mulai sudah mulai keluarga kita ya siang saja sebentar, sore pulang lagi ke desa lain, desa Gambar itu. Karena udah curiga juga. Tapi sempat juga setahun itu sampai 2 tahun tetap juga kita ada aktivitas kita juga sedikit gitu, tetapi yang nggak normal lagi lah, nggak normal lagi seperti dulu. Nah, setelah itu mulai 2013 terjadi lagi jam 5 pagi. Tahu-tahu kita sedang enak tidur udah ribut, api gitu. Terus gunung itu separuh gunung itu udah bara api semua. Nah, disitulah lari lagi balik. Baru datang lagi Serine menjemput masyarakat, balik gitu terus bolak-balik. Nah, terus itu sampai sekarang ya nggak bisa ditempati lagi sana kan. Terus itu baru meletus keluarlah magma gunung itu. Dari situ terus kami nggak kesana lagi. Jadi sekarang desa itu nggak bisa ditempati lagi, apapun nggak bisa sekarang. Udah nempel lagi jadi gunung sekarang. Empat orang lainnya terluka akibat awan panas dari Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hari ini Gunung Sinabung kembali meletus, disertai guguran awan panas dengan jarak luncur mencapai 5 km. Posko Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat sejak pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, setidaknya sudah terjadi 4 kali guguran awan panas. Jarak luncur awan panas mencapai 4.500 meter ke arah tenggara timur, dengan ketinggian mencapai 1.500 meter. Awan panas tersebut mengakibatkan sebagian wilayah Karo gelap tertutup abu vulkanik. Memang selama ini kampungnya udah zona merah, dilarang masuk, tapi dia sembunyi-sembunyi masuknya gitu. Ya ada juga yang mau nanam-nanam. Hari kedua aku udah
ke lokasi, ya kejadiannya gitulah. Masuk aku kampung itu, nampak kampungnya udah ada yang gosong rumahnya, banyak binatang-binatang yang udah mati kayak anjing, kucing, ayam, banyak yang mati udah situ. Terus sekalian kami mau masuk ke dalam ya ngevakuasi barang-barang warga yang masih ada tersisa lah. Itu. Terus siap itu baru jalan-jalanlah kami ke tempat nengok sampai mana ya awan panas Gunung Sinabungnya berjalan. Ya kami nampak airnya di bawah masih berbuih, masih panas, belum bisa didekati. Di tempat itu ada 9 orang, tapi yang 6 hari itu udah sampai di rumah sakit nggak bernyawa lagi, yang 3 masih sempat dibawa ke ada Malik Medan sana. Tapi 1 minggu kemudian ya diambil juga sama yang kuasa napasnya. Tuhan lindungilah kami, berkatilah kami semua, agar kiranya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami semua. Sedangkan Gunung Sinabung sebelumnya itu dikategorikan sebagai gunung api tipe B karena sejak 1600 tahun 1600 sampai 2010 itu tidak terjadi erupsi, dan ternyata sejak 2010 itu diawali dengan erupsi freatik sehingga Gunung Sinabung dikategorikan sebagai gunung api tipe B dan tipe A. Dan sampai sekarang erupsi masih berjalan terus, dan kita juga tidak tahu sampai kapan karena kita tidak punya catatan sejarah tentang erupsi Gunung Sinabung. Sehingga di sini kita pantau baik secara seismik, deformasi maupun dari kimia, dan itu salah satunya untuk memitigasi dari ancaman erupsi gunung api sehingga masyarakat bisa hidup tenang walaupun Gunung Sinabung tetap masih erupsi. Untuk mitigasi bencana erupsi Gunung Sinabung, kita juga merekomendasikan pada masyarakat yaitu radius 3 km dari pusat erupsi itu dilarang untuk masuk, ya radiusnya 3 km. Sedangkan ke arah sektor selatan tenggara itu sejauh 7 km. Dan ke arah tenggara timur itu sejauh 6 km, dan timur ke timur laut itu sejauh 4 km. Sampai saat ini itu volume kubah yang ada di puncak itu sekitar 1.660 meter kubik. Kalau kita lihat yang sekarang itu memang agak berkurang ya, mungkin dalam 1 hari itu minimal ada 4 kali, minimal 4 kali erupsi 1 hari gitu. Tapi kalau guguran masih sering banyak, di atas 90 kali kalau untuk guguran sehari. Ya. Ke arah barat. Situasi dan kondisi desa kita, Desa Perbaji pada saat ini sangat terdampak oleh lahar dingin yang mana erupsi Gunung Sinabung tidak berhenti sampai saat ini, dan lahar dingin itu sudah 2 yang mengalir. Yang satunya mengalir dari sisi kiri desa, mulai dari
Jambur sampai ke bawah jembatan. Kemudian satu lagi itu lahar dinginnya mengalir dari sisi baratnya desa, yaitu sisi kanan kita sebut itu, dari atas puncak gunung sampai ke bawah, sampai ke jembatan lagi. Jadi lahar dingin itu ketemu di jembatan Satu Muara. Kemudian dampak dari lahar dingin membuat desa jadi porak-poranda. Sebagai jalan, akses jalan menuju desa juga memprihatinkan. Di kampung kami ini belum ada warga kita yang korban, namun rumah masyarakat yang terdampak, yang kerendam lumpur ketika lahar dingin itu datang berkapasitas besar. Jadi itu yang menghantui diri kami dan jiwa kami semua sepanjang hari. Bang, akan kita sesuaikan ke jalur lahar yang kedua. Demikian Bang, di sini berdampingan dengan Palu Rapat 2. Kasih. Terima kasih atas ordernya, langsung kita serahkan jalur. Pergunakan lagi rekan kali. Ya, kondisi rumah kita kalau hujan deras, begitu datang lahar dingin dari belakang rumah kita ini, ya bisa bilang separuh dari pondasi rumah kita sudah terendam gitu kan. Nah, jadi itulah dari depan ini pun air datang juga. Jadi misalnya kalau datang lahar dingin kita udah terjebak, nggak bisa kemana-mana lagi kalau rumah kita ini. Nah, jadi saya bilang risikonya sangat tinggi lah sebetulnya kalau masih kita tempat rumah ini. Kalau soal letusan itu udah biasa. Kalau masalah letusan, karena menurut geologi itu kan kalau awan panas kan nggak kemungkinan ada kemari gitulah jalurnya. Tapi kalau lahar dingin, kalau pasti hujan kan dari rumah kita yang lewat. Kalau hujan kan nggak tahu kita entah siang nanti datang, entah tengah malam. Kalau siang masih bisa lah kita keluar dari rumah. Pas nanti malam datang tiba-tiba jam 1 malam, mana kita nanti lari? Sementara jalan mau lewat aja nyebrang nggak ada lagi. Karena rumah kita nggak ada lagi tempat, kami tinggal di sini gitulah, satu keluarga. Jadi udah setahun 2 bulan lah kita tinggal di sini, di gudang koperasi ini gitulah ceritanya. Kami yang tinggal di posko ini, semua ini orang Desa Mardingling, Kecamatan Tigan Rokat. Terus ya maka kami tinggalkan kampung kami ya. Faktor utama ya lahar dingin yang mengancam kalau hujannya agak lebat di gunung, kampung kami agak ada gemetarnya, jadi itu satu. Terus kampung kami terkepung sama lahar dinginnya, enggak. Kalau udah tiga jalur lahar dinginnya yang jalan, kampung kami nggak bisa lagi kami keluar kemana-mana. Jadi itu faktor utama yang maka kami diungsikan sama pemerintah ke tempat ini. Dari awal ya bulan 6 tahun 2015 kami udah sini. Udah lebih setahun kami sini. Kami tunggu ya kebijaksanaan pemerintah inilah. Ya maunya ya dibuatlah tempat kami yang layak kami huni gitu, jangan kayak ini. Ini aja tenda-tenda kami udah mau bocor semua. Sedangkan tempat kami belum ada. Jadi kalau udah datang hujan, ya udah nggak bisa lagi lah kami tinggal di tempat kami ini.
kita tetap di posko. Ada setahun kita di posko. Setelah setahun di posko, menunggu relokasi ini udah mulai dilaksanakan, kita dikasih sewa rumah untuk ngontrak dulu sebelum siap di sini, di Siosar ini. Nah, jadi setelah siap rumah ini, baru kita harus pindah kemari. Nah, setelah selesai maka kami kemari, itulah dikasih lahan itu 0,5 hektar. Setelah 5.000 tanah. Setelah 5.000 tanah, dikasih uang 18 juta. Tapi secara bertahap untuk membersihkan lahan-lahan ini. Setelah itu kami baru mulai tanam. Jadi sekarang kalau dibandingkan dengan sana dulu ya sudah sangat susah sekali. Karena kita belum berhasil, betul-betul belum berhasil. Jadi kalau anak kita sekolah pun, ya ini sekarang yang masih susah jadi pikirkan. Jadi terpaksa juga kita, ya udah pun kita tanam kentang apa di sini gini, karena penghasilannya nggak memuaskan karena kemarau, kita terpaksa mosok-mosok juga keluar. Di mana ada pocokan ya mosok juga suami istri untuk tambahan belanja anak sekolah. Jadi harapan kita kepada pemerintah supaya ya dia minta tolong kami masyarakat ini agar ya diberikanlah bantuan, misalnya ya berarti modal seperti ini, dikasih bibit karena ini belum berhasil kali ya kan, kasih bibit, kasih pupuk seperti yang sudah itu kan, itu yang permintaan kami. Selama tinggal di sini, selama pulang mengungsi lah ibaratnya, pasar itu pertama sampai di sini kami masih bercocok tanam seperti biasa. Kita tanam pas lagi bagus-bagusnya tanaman, datang abu vulkanik, disiram gitu. Itu pas kemarau pula, disiram pun kan nggak jatuh kalau nggak datang hujan. Siap nanti disiram, datang lagi abunya tebal, jadi tanamannya rusak semua. Tapi pada kemudian sebetulnya yang ditanami itu udah tinggal di ladang jadinya, modal dah tinggal di ladang. Kita pinjam uang orang tadi untuk modal, hasilnya nggak balik, tinggal utang selama ini. Jadi utang itu belum terbayar. Jadi penghidupan setiap harinya jadinya haruslah kita cari kerja ke ladang orang, upahan gitu. Yang kami inginkan adalah memperbaiki jembatan masuk menuju desa dan diperbaiki itu jalan-jalan, akses jalan menuju desa. Satu lagi, karena kami sebagai warga semua pada umumnya bertani, berkebun, jalur menuju kebun kami juga terdampak oleh jalur lahar dingin, bahkan sudah putus jalan menuju ladang. Jadi kami nggak bisa lagi ke ladang, sementara kami petani. Mau makan apa kami?